Welcome to the story. Kisah Abu Nawas bisa menjahit batu pecah sampai bikin raja ngaku kalah. Abu Nawas diperintah oleh baginda raja untuk menjahit lumpang batu yang pecah. Tampaknya raja masih saja mencari cara untuk mengalahkan sosok humoris dan cerdas tersebut. Setelah itu, baginda raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas karena memang akhir-akhir ini sering membuat malu dirinya, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa tertipu? Pikir baginda raja dalam hati. Untuk beberapa lama baginda raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia terpaksa meminta bantuan dari menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut baginda raja yang berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar baginda raja merasa tidak puas. Tiba-tiba penasihat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang sudah retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar hal itu, baginda raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus, aku setuju dengan idemu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," kata baginda raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tugas baru untukmu," ujar baginda raja. "Tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang retak dan terbelah menjadi dua." "Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang retak dan terbelah menjadi dua. Aku ingin kau menjahit lumpang itu agar menyatu lagi," tutur baginda raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah dari baginda raja tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kau hanya bengong? Aku kasih waktu sehari. Kalau kau tidak bisa, maka akan mendapat hukuman, gertak baginda raja. "Sekarang kau pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini," perintah baginda raja. Setelah itu, Abu Nawas pamit kembali pulang. Setibanya di rumah, ia langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik baginda raja. Setelah sampai di sana, baginda raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka, dan hamba minta tolong kepada Paduka untuk memilihkan serat dari batu-batu kecil yang hamba kumpulkan. Setelah itu hamba akan jahit batu lumpang milik Paduka."
jawab Abu Nawas. Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Tanya Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, hamba. Tapi lumpang batu mirip Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kau mau mencerdik Abu Nawas, ungkap Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Susuk Omoris itu pun lolos dari hukuman, meskipun tidak bisa menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan Baginda Raja. Abu Nawas bikin takjub orang-orang setelah ungkap penyebab air laut rasanya asin. Abu Nawas membuat takjub orang-orang setelah mengungkap penyebab air laut memiliki rasa asin. Kisahnya bermula ketika suatu ketika beliau sedang merasakan suntuk dan ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dipanggillah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Ketika dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepian pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja. Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tidak beberapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya lagi. Melihat hal itu, Baginda Raja pun terkejut. Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau pemiliknya membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas, kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" Tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. Nah, itu kan sudah tampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya Paduka, ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas, balasnya.